yang kami muliakan, pernah di suatu hari putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan satu pertanyaan kepada ayahnya. Siapa itu? Fatimatuz Zahra. Beliau bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan salatnya?" Nabi bilang, Allah akan berikan padanya 15 bencana di dalam hidupnya. 15 bencana yang akan diberikan oleh Allah kepada hidupnya. Subhanallah, na'udzu billah. Dan 15 bencana ini Bapak, Ibu sekalian dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya 6 didapatnya selama di dunia, 3 di saat sakaratul maut, dan 3 di saat setelah mati atau di liang kubur. Sedangkan yang 3 lagi akan didapatkannya di akhirat. Bapak Ibu yang kami muliakan, di acara arisan, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan judul tema yang kita utarakan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtibar dari penyampaian ini nantinya dapat kita simak ke depan harinya. Kita lanjut bahwa 6 yang pertama ini adalah, 1, Allah akan mencabut berkah dalam hidupnya. Ibu-ibu, omak-omak bisa bayangkan kalau di dalam hidup ini tiada keberkahan, apa yang akan kita nikmati lagi? Apa yang akan kita andalkan lagi untuk menjalani kehidupan kalau berkah tidak ada? Apa yang hendak kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kalau keberkahan hidup tidak ada? Mari Bu, kita jaga ini jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah cabut berkah rezekinya. Ini masih di dunia Bu, Pak, masih di dunia. Allah cabut berkah rezekinya. Berapapun dapat kita Bu, tak akan ada berkahnya. Banyak pun Bapak tuh membawa uang, tak akan ada dapat nikmatnya. Berkah rezeki bukan hanya uang Bu, anak juga rezeki loh Bu. Anak juga rezeki. Nggak ada berkah kita punya anak Bu. Niat hati ketika nanti sudah tua dan ronta, kita berharap anak kita lah yang menjadi pembimbing sebagai imam di hadapan kita. Ketika kita nanti mati menghadap Allah, ternyata apa yang terjadi, mereka pula lah yang akan menghancurkan angan-angan dan impian kita. Dikarenakan apa Bu? Dikarenakan keberkahan dari rezeki yang diberikan tidak kita dapati. Allah yang ketiga, Allah cabut tanda-tanda soleh dari wajahnya. Orang yang selalu Bu meninggalkan sholat dengan sengaja, tak ada tanda-tanda kesolehan di wajahnya Bu. Bayangkan wudhu itu Bu berpengaruh dengan aura wajah kita. Cantik pun kita Bu, kalau nggak pernah lengket wudhu di wajah kita, subhanallah, kecantikan itu hanya akan tinggal selekat di mata seketika. Akan tetapi selebihnya, kecantikan itu juga tak ada Bu. Tak ada, tak bisa dinikmati. Tak ada aura keseimbangan yang bisa kita ambil. Tak ada aura yang bisa menjadi simpatik dari kecantikan kita itu. Kenapa? Karena jauh dari wudhu, jauh dari berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda soleh kita dicabut itu Bu. Sudah barang tentu ketika kita tidak sholat, maka kita tidak akan berwudhu. Walaupun kita berwudhu tapi tak sholat,
tak akan sinkron dengan apa yang kita harapkan. Baru yang keempat, semua amal yang kita kerjakan tidak diberi pahala. Oh, naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa, Bu? Tak ada arti pekerjaan itu kita kerjakan. Pahala pun tak dapat, apa pun tak dapat. Lah, kok. Kalau bahasa Tanjung Bali bilang lah, kok. Tak ada artinya, Bu. Tak ada artinya kalau seandainya yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita kerjakan tidak dapat pahala. Akibat dari apa, Bu? Akibat dari kita lalai di dalam sholat. Akibat kita sepele dengan pendirian sholat. Akibat apa, Bu? Akibat kita sengaja meninggalkan sholat. Yang kelima, doanya tidak diijabah. Ini kata Nabi. Ibu bayangkan, Bu, seandainya ibu berdoa, pergi ke satu tempat untuk memintakan doa kepada seseorang agar anak ibu nanti bisa baik, bisa bagus, berperilaku yang baik. Jangan harap, Bu. Jangan harap. Ya, Pak, ya. Jangan harap. Kenapa? Karena doa ibu tidak akan diijabah. Salahnya siapa? Salah ibu. Kenapa? Ibu sengaja meninggalkan sholat. Makanya, Bu, kalau mau minta bermunajat kepada Allah itu, bermunajatlah sesuai dengan apa yang telah ibu lakukan. Jangan berharap ibu akan mendapat yang terbaik, sementara ibu sendiri tidak pernah dan bapak juga tidak pernah melakukan yang baik, tidak pernah melakukan apa yang dianjurkan oleh agama dan diperintahkan oleh Allah. Jangan harap ibu akan mendapat yang terbaik. Itu bohong. Bohong. Ya, maka untuk itu, Bu, supaya doa kita diijabah, jangan lalaikan sholat. Dan yang terakhir, yang keenam yang kita dapati di dunia ini, tidak akan memperoleh bagian dari doa-doa orang yang soleh. Artinya apa? Banyak doa-doa orang yang soleh yang akan diijabah. Ketika nanti banyak doa-doa dilantunkan di masjid, musola, di majelis taklim atau di mana-mana, bahwa banyak kita mendengar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, akan terasa sakit dan pilu di hati kita, dikarenakan kita tidak meraih doa-doa dan tidak mendapatkan bagian dari doa-doa mereka kepada kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak melaksanakan sholat, bahkan kita melalaikan sholat. Itu yang enam di dunia, Bu. Bisa ibu rasakan dan bayangkan bagaimana kira-kira nanti seandainya kita sampai kepada akhirat. Belum sejauh itu. Ada 3 poin yang akan kita hadapi ketika kita akan meninggalkan dunia. Yang mana itu? 3 di saat sakaratul maut. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, artinya antara hidup dan mati, Bu. Nah, di antara kita hidup dan mati, kita disebut keadaan sakaratul maut. Nanti orang yang melalaikan sholat ini, dia akan mati dalam keadaan hina, kata Nabi. Kayak mana caranya bisa dipandang hina? Pertama, bisa saja dia mengeluarkan kotoran. Bisa saja dia dengan cara membuat suatu sesuatu perbuatan yang tidak terpuji. Bisa saja dia mati dalam keadaan terbuka auratnya, dan lain-lain. Itulah yang dikatakan dengan mati dalam keadaan hina. Lalu berikutnya, Bu, ada yang disebut dengan mati dalam keadaan lapar. Bagaimana, Bu, seandainya seseorang dalam keadaan kelaparan? Lapar. Nah, maka untuk itu lapar, orang yang mati dalam keadaan lapar. Nah, ini juga satu ajaran, satu ikhtibar bagi kita. Apa yang telah dilakukan? Karena dia tidak sholat atau melalaikan sholatnya. Maka keadaan lapar itu juga membuat dia tersiksa. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan haus. Banyak kita melihat orang ketika dia akan sakaratul maut, dahaganya terus menerus meminta air, dan dia terus menerus meminta. Begini contohnya, dimasukkan air cepat-cepat dan minum, saking hausnya ketika sakaratul maut, ya kan, Bu? Nah, dari hal itu kita bisa melihat dan menilai bahwa
Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu malapetaka yang besar. Kita tidak akan mendapat kematian itu nanti ketika kita menghadiri husnul khotimah. Tak dapat kita itu husnul khotimah kalau kita masih mau lalai dalam salat. Bagaimana kita akan mendapat husnul khotimah sedangkan kita saja pun tidak pernah berbuat husnul, berbuat yang baik, berbuat yang terpuji. Bahkan kadang kita pula yang menjadi sumber kekacauan, baik di dalam lingkungan keluarga, keluarga terkecil, masyarakat, dan hal-hal lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Baru 3 berikutnya itu akan kita dapatkan di liang kubur. Yang pertama, di liang kubur Allah akan mengirimkan malaikat yang senantiasa menakutinya. Bayangkan Bu, dia tidak kita kenal, walaupun kita tahu dia itu adalah hamba Allah, tapi aura ketakutan yang dipancarkan oleh 2 orang makhluk Allah itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Maka untuk itu Bu, Allah mengirimkan kepada kita nanti ketika kita sudah berada di liang kubur aura yang sangat menakutkan dari 2 makhluk Allah. Siapa itu? Munkar dan Nakir. Dia terus-terusan menakut-nakuti kita. Dia terus-terusan akan menghujat kita. Dia terus-terusan akan menjadikan kita orang yang terpojok di bawah tanah nanti. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lalai, orang yang memang sengaja meninggalkan perintah Allah. Kita sengaja adalah orang yang sengaja untuk menantang Allah dikarenakan dari peraturan yang dibuat Allah. Allah memerintahkan kita salat, tapi kita tidak salat. Na'udzubillah. Allah akan sempitkan kuburnya. Kita tahu kok kubur itu sempit. Kita tahu kubur itu hanya sebatas pas-pasan hanya untuk kita. Dan kita tahu kubur itu memang betul-betul tidak bisa lagi ditransparansikan. Kenapa? Karena terlalu sempit dan pas-pasan hanya untuk kita. Maka untuk itu Bu, setelah kita mengetahui kubur itu sempit, maka Allah akan lebih mempersempit kuburan itu. Kenapa? Karena itu azab dari Dia. Karena itu memang harus dilakukan. Ya harus kita terima. Kenapa? Karena dalilnya ada. Itu adalah persepsi yang disampaikan oleh Nabi terhadap orang yang sengaja meninggalkan sholat. Inilah yang terjadi. Lalu Allah akan gelap gulitakan kuburnya yang ketiga. Kita tahu Bu, di kubur itu tidak masuk lampu. Pak, kita tahu Bu yang masuk air. Nah, sudah seperti itu, kegelapan yang akan mencengkram kita itu lebih menakutkan lagi. Setelah malaikat menakut-nakuti kita, kita diberi tempat yang lebih sempit dan kita lebih diberi tempat yang lebih gelap gulita. Na'udzubillah. Baru 3 yang terakhir. Ingat Bu, yang pertama 6. Baru yang kedua 3, jadi 9. 6 di dunia, 6 ketika sakaratul maut, 6 ketika di alam kubur menjadi 12, dan 6 ketika kita sudah di akhirat. Yang 3 itu apa? Yang pertama, malaikat akan menyeret kita dengan posisi kepala di bawah. Bayangkan Bu, malaikat itu bukan kecil kayak kita. Malaikat itu besar. Malaikat besar, togap tinggi dan menakutkan. Maka untuk itu Bu, untuk itu nggak ada apa-apanya kita ini Bu, kecil. Dia akan menyeret kita Bu dengan kepala ke bawah, diseret sampai kepada pintu neraka. Masya Allah. Dan kita akan diseret ke dalam pintu neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penduduk padang mahsyar. Bayangkan Bu, na'udzubillah. Allah akan hisab dengan hisab yang sulit. Kenapa? Karena kita tahu amalan yang pertama yang akan dihisab di dalam ketika kita dipertanyakan, ditanyai oleh malaikat adalah salat. Maka untuk itu salat lebih dahsyat hisabnya daripada yang lain. Kenapa Bu? Karena memang itu yang jelas-jelas peraturan diterapkan Allah. Nabi pun pergi mi'raj untuk menjemput perintah itu. Nabi pergi
ke Sidratul Muntaha juga untuk menjemput perintah itu. Namun kita, Nabi mengorbankan harga dirinya dikarenakan itu, bahkan Nabi diolok-olok, bahkan dihina. Tapi setelah perintah itu dapat dan menjadi satu ketentuan hukum di dalam agama, apa yang kita lakukan? Kita masih berpikir untuk lebih baik bersenang-senang, kita lebih baik untuk bersenda gurau, dan kita lebih berpikir bagaimana caranya nanti tua baru tobat. Salah. Baru yang terakhir, Allah tidak pandang dia di hari kiamat. Naudzubillah. Tak ada artinya. Tak ada artinya, Bu, ketika Tuhan kita selaku dia adalah pencipta bagi kita, tidak menghiraukan dan tidak memandang kita. Maka untuk itu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, dan orang yang terus berpegang teguh kepada agama Allah serta tetap mendirikan salat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang akan ditanyakan. Kami dari Penyuluh Agama Islam non-PNS Kementerian Agama siap